Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kiriman yang terlambat ya. Atas nama Alif di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan kalau nggak salah, Wajo ya. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU yang menggunakan reflektor wind, dan lampunya ini, boh lamnya ini pakai LED dari original Osram 7955 CW kodenya. Ada tambahan saklar dan seperti biasa kabel fittingnya menggunakan KEF ya, tapi ini KEF-nya 901. Ini kemasan dari lampunya AC/DC, kodenya 7955 CW ya. Yang 7935 CW udah nggak ada ya, dia lebih terang. Kalau yang 7955 CW 40% up ya, jika dibandingkan dengan 7935 ya. 7935 udah jarang yang punya ya. Jadi semua pesanan yang pakai Osram 795, 7935 saya up ke 7955 ya, karena emang dari Osramnya juga udah nggak ada. Oke, warnanya putih, Kelvinnya pakai 6500 ya. Kalau yang 7935 itu 6000 ya. Kemudian AC/DC, C-nya ini ada ujungnya ya. Jangan tersalah ya. Kalau yang tidak ada ujungnya itu dijamin non original ya. Ya, sekarang juga ada sih yang non original yang pakai ujung kayak gini, tapi kurang rapi ininya, apa namanya, kemasan plastiknya. Oke. Ini ada tulisan high power lagi ya. Di sini ada tulisannya high power. Kalau yang dulu kalau nggak salah new gen, LED driving HL new gen kalau nggak salah ya, saya juga rada-rada lupa. Ini bagian belakangnya seperti ini. Kalau yang non ori ini nggak berwarna ininya, lingkarannya ya. Ini kan berwarna tuh, tulisan off road, terus ada lingkaran orange. Oke, kemasannya kita pindahkan dulu. Kemudian ini nomor antriannya atas nama Bapak Alif. Dan ini lampu fittingnya, fitting lampu depannya pakai KEF 901 yang sudah dirakit dengan saklar on off. Saklarnya ini saklar generik, saklar umum, saklar biasa, saklar standar, saklar universal yang banyak sekali dijual di toko-toko online atau di bengkel-bengkel terdekat di kota Anda. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, sebelum dipasang di motor atau di stang, klik dulu ininya, jadiin on. Pastikan lampunya nyala ketika di on. Jika dapat yang kurang bagus, ketika diklik on, lampunya nggak nyala, jadi harus digoyang-goyangin terlebih dahulu. Oke, atau digini-giniin. Biasanya bagian dalamnya kotor atau ada yang kendor. Reflektornya pakai wind, kita pindahkan dulu kemasan reflektornya. Di sini ada logo wind. Di sini udah saya segel QC, segel identifikasi. Ya, saya biasanya meriksa giniannya doang. 1, 2, 3, 4 ya. Bagian belakang windnya seperti ini ya. Ini nanti diganti saja, diganti, dicabut saja. Ini digantikan, ini bisa dicabut. Gunakan yang lama yang bentuknya melengkung ya, bawaan dari original Yamaha itu bentuknya melengkung. Kalau sebelumnya pakai wind, kemungkinan wind yang lama itu panjang ininya. Jadi kalau ada yang lama, pakai aja yang lama ya, ini dicabut. Tapi kalau udah nggak ada ya udah pakai aja ini. Oke, untuk lampunya dua sisi, kiri 6, kanan 6, 12 titik. Kalau lampu jauh nyala semuanya, 12-12-nya. Kalau lampu dekat yang nyala yang bawah, yang atas aja, yang bawah mati kalau lampu dekat ya. Kalau lampu jauh nyala atas bawah, kiri 6, kanan 6. Tipikal Osram, dia ada kapasitornya. Kapasitornya sangat kelihatan di situ, warna orange ya. Kita nyalain lampunya nih biar kelihatan. Ya, tuh lampunya. Untuk kumparannya ada di bagian atas, dan kumparannya itu ditutup lagi ya, atau disarungin lagi sama kayak semacam headshrink. Oke, ini seperti ini. Dan yang membedakan 7935 dia tanduknya ada 3. Kalau yang 7955, 7935 dia ada 2. Dan ada tulisan Osramnya. Nah, ini dia, ada tulisan Osramnya di bagian sini. Tuh, kelihatan nggak? Ya. Kalau yang 7935 nggak ada. Oke, lanjut ke bagian kabel fitting. Kabel fittingnya KEF 901 sama sih, 950, 901, 650, 601 semua sama ya. Kemudian kalau tidak menggunakan saklar, biasanya dari sini hanya sampai sini aja.
karena ini menggunakan saklar, jadi panjang kabelnya bertambah menjadi sekitar 90 cm dari sini sampai sini ya. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik atau kabel otomotif, dan sambungan kabelnya saya solder kemudian dilapis dengan heatshrink atau pembungkus kabel yang dipanasin. Ini ada dua sikring cadangan yang ini dan sikring terpasang yang ini. Sikringnya pakai 10 ampere, dimensinya 6x30 atau bisa disebut juga sikring botol besar. Untuk soket 3 pinnya di sini ada tulisan disarankan arus DC. Jadi walaupun ini lampunya AC DC atau bisa langsung dicolok ke motor, tapi tetap kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti hasil cahayanya lebih bagus dan tidak kedip-kedip. Cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Oke, langsung kita colok-salok saja karena udah mau tutup nih, udah mau jam 5. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini, kita colok begini. Oh ya, belum dinyalain adaptornya. Sip. Nah, pastikan ketika beli saklar seperti ini tuh, ketika diklik on dia harus langsung nyala, tidak perlu digoyang-goyangin atau tidak perlu ditekan. Sedangkan untuk lampu jauh dekatnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Nah, ini lampu dekat nih, yang bawah mati, yang atas nyala. Kalau lampu jauh nyala atas bawah, nggak kelihatan ya dari kamera, dari layar, tapi kalau pakai mata kelihatan. Tapi jangan terlalu lama mandangnya, nanti matanya bisa kelip-kelip atau kunang-kunang. Oke, kita hadapkan ke depan dan kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Ganjel dulu reflektornya. Sip. Oke, tombolnya kita matiin juga lampu studionya, kita matiin lampu handphonenya. Sip. Nah, ini lampu jauh, ini lampunya menyala, ini lampu mati, ini lampu menyala, ini lampu mati. Kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Oke, nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu terlihat bagus ya, karena ini red race-nya jadi kayak agak garis-garis gitu. Ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu dekat. Kita matiin. Ya, bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kita coba tes dari kejauhan. Ini untuk lampu dekat. Ini untuk lampu jauh, dia agak naik, dia agak penuh. Ini lampu dekat, dia agak turun. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Au. Nih. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.